wati ingin melakukan ibadat salat, qamu kusala. Timbullah sifat kelalaian, sifat malas dalam ibadat. Menyasalat si atu sampai hana. Jadi menunda-nunda salat itu bahagian dari karakteristik para munafikun. Jadi hana konsisten dia, tidak ada komitmen di dalam ibadat. Lalu di dalam seluruh aktivitas ibadahnya, yura'unan nas, kata Allah. Selalu dalam seluruh aktivitas ibadat dia ingin menampilkan, ingin memamerkan. Yura'unan nas, kata ra'a, kalen. Yura'u, ingin gepekalan. Pedih bakgop bahasa lain. Seluruh amaliyah dia ingin harus diketahui oleh publik. Kan banyak juga misalnya orang ketika ingin bersedekah, kalau tidak diketahui oleh publik, dia tidak akan bercenderung dia dalam melakukan. Bahkan di dalam dunia politik pun kita dapatkan. Nah, semen kali rejuk semajid, watih nasib suara gak cok pulang. Ada. Ada kasus waktu pemilu, dikasih piring di desa A 100 lusin. Suara cuma dapat 5 di desa itu. Piring itu diambil kembali. Nah yang bata kali putren tu masjid. Karena nasib suara lagi diharapkan bata ipuik beto kembali. Itu kan jelas yura'unas. Jo ilainya pedih. Ban hanatru hut ya cabut. Itulah sifat para munafikun kata Allah. Lalu di dalam kehidupan berikutnya karakter mereka itu wala yazkurunallah illa qalila. Dia dalam mengingat Allah waktu cuma sedikit. Holain cukup le. Tapi menyeka bagian maksiat, bagian terjadi politik yang tidak sehat, dia aktif. Wate ibadat kah hana nilai di urungnya. Jadi kalau kita ibarat sebuah nilai, mata pelajaran ibadat kah ya. Wate lain si kurang puluh nilai, si rituh nilai. Wate ibadat ketiga. Inilah karakter para munafikun. Illa qalila, dalam mengingat Allah cuma waktu sedikit saja yang bisa dia gunakan. Yang lebih parah lagi kata Allah, munafikun ini urang liklap mono muzabzabina baina zalik. Dia ragu terhadap yang dia yakini. Nyele syurga neraka kadang tiahana, kadang gepengen ragui. Nah ila syurga puhana, nah ila azab puhana ragu dia. Ini paling bahaya. Sesuatu yang kita imani tidak boleh ragu. Makanya di dalam tauhid tidak boleh taklid. Sepakat seluruh para ulama mutakalimin, dalam tauhid tidak boleh taklid. Karena itu sakral, itu prinsip, ideologi. Apa kata ulama? Fakullu man kallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Siapa yang bertaklid pada ilmu tauhid maka imannya tidak dianggap dia orang beriman. Karena tidak ada sebuah kepastian keyakinan apa yang dia sebutkan rukun iman tadi. Maka iman tidak boleh ragu. Jadi ketika ragu, nah itu kembali kepada muzabzabina baina dzalik. Apa karakter berikutnya? Setelah dia ragu, Allah berikan lagi jawaban terhadap sifat mereka. La ilaha ula'i wa la ilaha ula' kata Allah. Kekafirkan, kemukminkan. Bak KTP Islam atau kafir. Pegah Islam, pikiran kafir. Nyo ke liklap. Urang liklapnya dalam bahasa Al-Quran gepenan munafikun. Di dalam gerakan namanya golongan sipilis. Sekularisme, polarisme, dan liberalisme agama. Ketika bicara agama, dia ada saja alasannya. Kalau bicara syariat, selalu di mulutnya syariat. Apa syariat itu? Apakah tidak yakin syariat milik Allah itu bersifat final? Kenapa kita hina syariat Allah? Kita belum paham tentang syariat, pelajarilah. Jangan menghina hukum Allah. Nya menyatakannya yang baurunyan bukan pegah syariat. Apa teman yang butuh itu pegat? Kajian cit baik syariat. Pusi itu pegat? Ke kafe? Kafe pikan. Nya ke ukun urung liklap.
Jadi ini bahaya. Sehingga syariat terlambat majunya, syariat terlambat jalannya di Aceh. Salah satu kasusnya karena para munafikun di dalamnya cukup banyak. Jadi kalau kita lihat di dalam berbagai penelitian, itu banyak sekali yang menghambat. Oh syariat dipegang. Sama matang ikut. Kiban dapat sama hukum Allah, syariat Allah dengan hukum ardi, dengan hukum tagut tidak mungkin sama. Pakar ragu dengan syariat Allah. Syariat lain pihana yakin. Yang ke nurung liklap. Urang liklap nyan kun Allah wa may yudlilhu falan tajida lahu sabila. Gebi jalan kesesatan orang, maka tidak ada jalan dalam hidupnya tentram dan nyaman. Inilah kehidupan para munafikun selalu berambang-ambing. Kena hantru, kedih hantru. Jadi mau ambang-ambing di dalam laut. Tidak ada arah. Kenapa negara terlambat majunya? Salah satu para munafikun paling banyak. Kemana arah negara ini? Karena di dalam sistem politik demokrasi 5 tahun, 3 visi, 3 misi. Taruhlah 2 periode dia menjabat. 2 kali visi misinya. Ketika kita pilih yang lain-lain visi dan misinya. Sehingga mau ke bawah, kita mau bawa ke mana negara ini? Masing-masing mempertahankan misi dan visinya. Kalau kita umat Islam yakin dengan Islam, inilah arahnya. Tidak boleh bengkok-bengkok. Tidak boleh balap-balap. Hanjit menamedih beragama. Agama menyakan tetapkan. Tuhan katanya Allah tetap Allah. Jangan berubah. Nabi Isa sebagai Rasul hanjit apagah lain. Uranya Nabi Isa kai pegahan Tuhan. Coba bayangkan. Baru kemarin kan ditangkap orang Aceh kan. Yang dia mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Kan aneh. Nya orang Aceh. Coba bayangkan. Baru saat ini sedemikian, coba bayangkan cucu kita berapa puluh tahun yang akan datang. Nah, orang Aceh yang pegah Yesus yang anak Tuhan. Cuma menyata pegah anak Tuhan yang Tuhan murtad. Murtad. Yang aneh kadang-kadang bak KTP Islam. Pikirannya bukan Islam. Inilah namanya munafikun. Menyata ibarat HP, tetai ablo HP-nya puah casing Nokia. Di dalam HP Cina. Ini mana jelas. Nyan gekun munafikun bahasa Al-Quran. Bahasa urang Aceh, urang liklap. Jadi urang liklapnya bahaya. Mari dengan bulan Ramadan ini kita kikis sifat ini. Ramadan adalah bulan yang membakar semangat lawan segala sifat kemunafikunnya. Itulah lewat ibadah bulan puasa. Kita hari berpuasa sebagai jihad perjuangan. Malam-malam tafakur kita ibadah sambil renungan. Riyadun nafsi namanya bulan latihan. Seluruh sifat karakter yang tidak beres dengan bulan Ramadan harus kita bereskan. Maka salah satu sifat karakteristik para munafikun ini, sebuah sifat yang tidak beres, mari kita bereskan lewat ibadah puasa. Itulah intinya kaum muslimin sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Bagi jamaah yang ingin memahami, ya buka surat An-Nisa ayat 142 dan seterusnya. Lalu bagaimana munafikin tempat mereka? Nah, ini Allah jawab di ayat yang terakhir dalam sifat munafikun ini. Innal munafikina fi daril asfali minan nar. Walam tajidu lahu nasira, kata Allah. Urang-urang munafik yang di dalam Allah tempatkan di dalam neraka sebawah sekali. Neraka paling bawah, kerak neraka ke Aceh. Walam tajida lahu sabila. Walam tajida lahu nasira. Tidak ada satupun yang bisa membantu mereka. Jadi menyatakan azabnya lebih dahsyat ima urang kafir. Karena urang liklapnya. Makanya ketika zaman dulu masa Nabi juga terjadi perang. Karena na urang liklap, itulah gepenan bahasa perang nyancua, ibuka rahasia. Itulah yang bisa menghancurkan agama dan perjuangan. Maka sering kita dengar kenapa orang-orang berjuang cuma paling marah dia. Itulah yang menghancurkan visi dan misinya. Ketika marah Rasul timbul,
Waktu itu para suli pegah meno ya'lu rahasia. Kita mang kelompok rola orang kafir dibuka rahasia Rasulullah. Itulah karakter para munafikun. Maka munafikun tempatnya lebih bahaya, kata Allah, lebih dahsyat, yaitu fidaril asfali minan nar. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat kemunafikun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.